Di sudut kota Wonogiri, hujan deras mengantar Arin ke warung mie ayam tersembunyi di belakang pasar tua. Warung yang hanya muncul pada waktu tertentu. Rasanya begitu nikmat hingga membuat ketagihan. Tapi, mengapa setiap porsi yang dibawa pulang berubah menjadi makanan busuk? Dan, mengapa satu persatu orang di sekitarnya mulai menghilang? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Sore itu, langit kota Wonogiri, tempat Arin tinggal, dipenuhi awan hitam yang menggantung rendah. Hujan turun deras, memukul atap seng. Langit kelabu, udara dingin menusuk kulit, dan jalanan mulai tergenang. Angin membawa aroma tanah basah, bercampur bau anyir dari pasar tua yang sudah jarang dikunjungi orang. Arin baru saja pulang dari kantornya dengan tubuh lelah, perut lapar, dan pikiran penat. Ia memutuskan untuk berteduh sejenak di sebuah gang sempit yang membelah area belakang pasar. Pasar tua di ujung kota itu tampak sepi. Hanya sesekali suara teriakan pedagang yang bertahan di bawah tenda plastik tipis. Di ujung gang itu, ia melihat sebuah warung kecil nyaris tersembunyi. Tembok warung berlumut, catnya terkelupas, atapnya miring, tapi di depannya terpampang papan usang bertuliskan, "Mie ayam Mbah Kusno, enak and legendaris." Tulisan itu dibuat dengan cat merah yang sudah memudar, tapi tetap jelas terbaca. Arin tak pernah melihat warung itu sebelumnya. Anehnya, meski lokasinya terpencil tampak kumuh, warung itu penuh sesak. Orang-orang duduk berdesakan, wajah mereka penuh kenikmatan saat menyeruput kuah mie. Biasanya warung yang ramai itu enak. Batin Arin, hujan, udara dingin, dan rasa lapar membuat Arin tergoda. Ada sesuatu di sana yang seolah memanggilnya. Ia melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang pintu, wangi kuah kaldu pekat bercampur tumisan bawang putih langsung menyergap hidungnya. Aroma itu begitu kaya dan menggoda, seakan ada sesuatu yang memanggil dari dasar perutnya. Warung itu sederhana, 2 meja kayu panjang, beberapa bangku plastik, lampu bohlam kuning yang terpasang, bergoyang ditiup angin dari celah dinding. Bayangan pelanggan bergerak di dinding. Di sudut warung, seorang pria tua kurus dengan mata cekung dan kulit keriput berdiri di belakang meja saji. Ia tidak berkata sepatah kata pun, hanya mengangguk pada Arin. Arin memesan mie dan minum. Tanpa banyak bicara, pria itu meracik mie. Tak lama, mie ayam itu hadir di hadapan Arin. Warna kuahnya keemasan, hangat mengepul. Mie-nya kenyal dan bersih, potongan ayamnya besar, berkilau seperti daging panggang yang baru matang. Saat sendok pertama menyentuh lidahnya, Arin menutup mata. Rasa gurihnya tidak seperti mie ayam biasa. Ada kedalaman rasa yang aneh, pekat, membuat lidahnya seolah ketagihan. Rasa gurih kuah yang menyatu dengan aroma kaldu tulang dan rempah, mie yang kenyal, dan daging ayam yang seperti meleleh di lidah. Sungguh nikmat tiada dua. Ini mie ayam yang benar-benar beda yang pernah aku makan. Gumam Arin lirih sambil menyuap lagi. Tanpa sadar, Arin menghabiskan semangkuk penuh dan memesan 1 porsi lagi untuk dibungkus. Mbah Kusno lalu menyerahkan bungkusan kertas coklat tua berlapis plastik. Arin membayarnya, mengucapkan terima kasih. Mbah Kusno hanya tersenyum, mengangguk, dan kembali menunduk ke meja. Arin pulang ke rumah. Setelah mandi dan beres-beres, ia membuka bungkusan itu untuk makan lagi. Harapannya menemukan rasa yang sama. Pupus seketika, jantungnya berdegup kencang. Aroma yang keluar bukan lagi wangi gurih kuah kaldu, tapi bau amis dan anyir yang menyengat hidungnya, samar-samar seperti darah bercampur daging basi. Ia mencoba berpikir positif.
Mungkin karena perjalanan. Tapi saat mencicipi, rasanya membuat perutnya berontak, mual. Mie-nya lembek, seperti sudah direbus 2 kali, kuahnya hambar, dan daging ayamnya asam, berserat kasar, seperti daging yang sudah lama membusuk. Arin memuntahkannya, membuang seluruh isi ke tempat sampah. Namun, rasa anyir itu tetap menempel di lidahnya hingga malam. Esoknya, ia bangun dengan perut mual, kepala pening, dan tubuh lemas. Ia tak masuk kerja, hanya menghubungi Siti, rekan kantornya, untuk melaporkan pekerjaannya. Saat ia menyebutkan warung mie ayam di belakang pasar, Siti terdiam sejenak, lalu perlahan bercerita kalau ia pernah mengalami hal sama. Di warung itu, kalau dimakan langsung di sana, rasanya luar biasa. Tapi dibawa pulang, rasanya menjijikan. Bahkan aku sempat demam 3 hari. Malam itu, Arin terbangun oleh suara lirih dari dapur. Tangisan tipis, seperti suara anak kecil yang jauh. Ia mengira itu kucing liar. Tapi saat turun, jantungnya berhenti sejenak. Bungkusan mie ayam yang ia buang kemarin, kini terletak di atas meja. Utuh, bersih, tampak segar. Dagingnya kembali berkilau. Arin mundur perlahan, napasnya memburu. Ini halusinasi, batinnya. Ia masuk kamar, mengunci pintu, mencoba tidur. Tapi malam itu ia bermimpi aneh. Lorong gelap, suara pisau mengiris daging, dan aroma kuah mie yang bercampur bau darah segar. Keesokan harinya, Siti membawakan kabar. Menurut gosip lama Mbah Kusno penjual mie ayam itu, konon dulunya melakukan pesugihan jalak murwo, ritual hitam. Sebuah perjanjian dengan makhluk gaib yang memberi kekayaan dan pelanggan akan datang tanpa henti. Tapi harus membayar. Ada syaratnya, setiap mangkuk harus berisi daging manusia segar. Korbannya diambil dari orang sepi, gelandangan, bahkan mayat yang baru meninggal. Warungnya pernah terbakar dan tubuh Mbah Kusno tak pernah ditemukan. Arin merasa ini bukan kebetulan. Ia mencari Dimas teman kuliahnya, yang kini jurnalis kriminal, sekaligus peka terhadap hal gaib untuk menyelidiki. Aku tahu ini terdengar gila, Dim, tapi aku yakin mie ayam itu ada hubungannya dengan sesuatu, entah ritual atau... Arin tidak melanjutkan. Dimas menatap Arin dengan serius. Kamu tahu, ini bukan pertama kali aku dengar soal mie ayam yang aneh. Ia lalu mengeluarkan sebuah map lusuh berisi kliping koran dan foto-foto hitam putih. Ada kasus pada tahun 1996. 5 orang hilang secara misterius di daerah ini. Semua terakhir terlihat duduk di warung mie ayam Mbah Kusno. Polisi nggak pernah bisa buktiin apa-apa karena warung itu tutup sebelum mereka bisa menggeledah. Coba lihat ini, ucapnya sambil menunjuk foto bangunan yang sama seperti warung yang Arin datangi, tapi lebih tua dan dengan lambang kuno di atas pintunya. Itu lambang tumbal pesugihan Jalak Murwo, entitas hitam dalam legenda Jawa kuno yang dipercaya memberi kekayaan dalam bentuk makanan yang selalu dicari. Tapi sebagai gantinya harus ada daging manusia segar disajikan dalam bentuk makanan. Kalau warung itu muncul lagi, kata Dimas lirih, artinya ada kontrak baru yang sedang berjalan. Dimas menunjukkan kliping yang lain, warung mie ayam misterius muncul kembali di belakang pasar tua. Penduduk di sekitar pasar tua geger setelah kemunculan kembali sebuah warung mie ayam yang disebut-sebut legendaris. Banyak yang mengaku tidak pernah melihat warung itu sebelumnya, namun tergoda oleh aroma kuahnya yang sangat wangi. Anehnya, warung itu hanya buka pada malam hujan dan akan hilang begitu fajar menyingsing. Sejumlah warga melaporkan beberapa orang yang terlihat makan di sana tidak pernah kembali ke rumah. Polisi belum memberi keterangan resmi, namun meminta warga menghindari area tersebut. Kalau kamu sudah makan di sana, kata Dimas dengan suara nyaris berbisik, itu berarti kamu sudah masuk dalam daftarnya. Aku harus bagaimana, Dim? Tanya Arin cemas. Kamu harus hati-hati, jauhi tempat itu. Hubungi aku segera jika ada yang aneh. Aku akan cari bantuan.
Pesan Dimas serius saat akan berpisah. Arin mengangguk pelan. Dia pulang dengan perut mual dan rasa takut yang membekas. Sejak hari itu, ia tak pernah makan mie ayam lagi. Namun, terkadang saat tengah malam, ia bisa mencium wangi kuah mie ayam yang sangat familiar dari dapurnya yang kosong. Malam itu, Arin bermimpi berada di dapur rumahnya, tapi lantainya penuh darah. Di tengahnya berdiri Mbah Kusno dengan wajah hangus, mata bolong, dan senyum menyeringai. Ia memotong daging dari tubuh yang masih bergerak dan merintih tubuh Arin sendiri. Ia terbangun dengan keringat dingin. Bau mie ayam menyelimuti udara. Dia menemukan mie ayam segar lengkap dengan daging cincang di dalam kulkasnya. Esoknya, ia membawa daging ayam itu ke laboratorium forensik dengan alasan uji kandungan makanan. Setelah menunggu 3 hari, ia mendapat hasilnya dari seorang teknisi laboratorium yang pucat pasi. "Mbak, daging ini bukan daging ayam, sapi, atau kambing. Ini daging manusia." Mendengar itu tubuh Arin gemetar. Tergesa-gesa dia pulang. Arin mengabaikan pesan Dimas untuk menghubunginya lagi jika ada yang aneh. Dan semua menjadi terlambat. Sejak itu, hidup Arin berubah. Ini bukan sekadar kutukan. Ada semacam kontrak gaib yang mulai mengikat dirinya. Apalagi setelah mimpi-mimpinya mulai menyatu dengan kenyataan. Ia mulai melihat kilatan pisau dan bayangan sesosok makhluk hitam bersayap yang mengintai dari balik cermin, dari balik lemari, dari bayangan malam. Ia juga menjadi sering marah tanpa alasan, mendengar bisikan aneh saat malam. Dan satu persatu orang di sekitarnya menghilang. Siti rekan kerjanya, tetangga kos, penjaga minimarket. Mereka yang pernah makan mie ayam di sana. Anehnya, setiap kali ada yang hilang, aroma mie ayam semakin sering menguar di rumahnya. Suatu malam, hujan deras kembali turun, seperti saat pertama kali ia melihat warung itu. Arin menemukan dirinya duduk di meja dapur. Di hadapannya semangkuk mie ayam mengepul. Tangannya seolah dikendalikan, mengambil sumpit. Di pantulan kuah keemasan, ia melihat wajahnya sendiri, mata cekung, kulit keriput, dan senyum tipis yang sama, persis seperti Mbah Kusno. Di luar rumah, terdengar langkah kaki mendekat, dan pintu perlahan berderit terbuka. Arin menemukan dirinya berjalan di luar, tanpa payung, mengikuti aroma kuah mie yang memanggil. Gang sempit itu ada di hadapannya lagi. Warung Mbah Kusno berdiri di ujungnya. Lampu kuning bergoyang, papan tua berderit diterpa angin. Di dalam, kursi kosong menunggunya. Mbah Kusno berdiri di belakang meja, tersenyum. "Giliranmu, nak." Suaranya serak, berlapis gema. Keesokan paginya, Dimas yang merasa cemas mencari Arin. Arin tidak ditemukan dimanapun. Dia menghilang. Warung yang disebut Arin di gang sempit itu kosong. Hanya tembok berlumut dan semak liar. Tak ada warung, tak ada meja. Namun, di pasar tua, orang-orang mulai membicarakan sebuah warung mie ayam yang kembali laris. Penjualnya bukan Mbah Kusno. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu siapa pemilik warung itu sebenarnya. Beberapa bersumpah pernah melihat seorang wanita muda di balik meja saji, tersenyum tipis pada setiap pelanggan. Anehnya, ia tidak pernah terlihat keluar dari warung. Dia menunggu dengan mangkuk kuah keemasan di tangannya. Dan setiap kali ada yang meminta membungkus mie untuk dibawa pulang, ia akan menatapnya lama, seolah sedang mengukur daging tumbalnya.